الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فيا عباد الله إني موصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون فقال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada kesempatan di hari yang mulia kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam makna imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna daripada tugas kita yang mana Allah taala ciptakan kita di dunia, tiada lain. Tugas kita hanya beribadah dan menyembah kepada-Nya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ada tujuan. Allah Ta'ala menciptakan kita di dunia ada tujuan. Tujuannya yaitu adalah mencari ridha Allah, mencari kecintaan Allah dan kecintaan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak di zaman sekarang mereka hidup di dunia, mereka sibuk dengan dunia. Mereka mencari harta benda, mereka mencari uang, mereka mencari pendapatan, mereka mencari harta, sedangkan harta yang dia peroleh semuanya akan ditinggalkan. Tidak ada yang bisa akan dibawa, baik di alam kuburnya, baik di alam barzakhnya, baik di alam akhiratnya. Banyak di zaman sekarang mereka sibuk dengan dunia, tapi mereka tidak pernah menyibukkan dirinya kepada zat yang memberikan dia dunia adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa semacam itu? Karena hatinya telah ditutup daripada Allah. Hatinya telah ditutup daripada anugerah Allah. Hatinya telah ditutup sehingga dia tidak kenal kepada Allah, yang mana Allah taala yang telah memberikan dia rezeki, yang mana Allah taala yang mana Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan apapun yang dia miliki. Maka daripada itu kejarlah Allah, maka engkau akan senang dunia akhirat. Carilah ridha Allah, maka engkau akan gembira, maka engkau akan senang baik di dunia maupun di akhirat ketika kamu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada suatu jalan yang langsung kita kepada Allah. Tidak ada suatu jalan yang langsung kita dapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan satu jalan, yaitu jalan daripada kita kenal dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulahu ma arafnallah, kalau bukan karena Nabi Muhammad kita tidak kenal kepada Allah. Kalau seandainya Nabi Muhammad tidak diutus oleh Allah untuk kita semua, maka tidak ada yang namanya masjid. Dulu di zaman dulu ada Ka'bah, mereka tidak tahu itu Ka'bah itu buat apa. Maka ketika Nabi diutus oleh Allah sebagai Rasul dan sebagai Nabi, Nabi mengajarkan kepada umatnya untuk menyembah kepada Allah dan berarahlah kiblat ketika kalian menghadap kepada Allah, yaitu adalah Ka'bah. Itu semua dari
daripada siapa? Daripada Sayyidina Muhammad SAW. Orang bisa berangkat haji, berangkat umroh daripada siapa? Daripada ajaran dan daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi maknanya macam mana? Maknanya Rasulullah SAW telah mengeluarkan, dan Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan daripada jasadnya dan telah mengeluarkan daripada keringatnya dan waktunya untuk siapa itu semua? Untuk umat, daripada umat Sayyidina Muhammad SAW. Rasulullah tidak pernah tidur malam, Rasulullah bahkan tidak makan. Rasulullah dalam riwayat dinyatakan 3 hari bahkan 1 bulan Nabi Muhammad tidak makan. Untuk siapa itu semua? Untuk umat Nabi Muhammad SAW. Dan sekarang giliran kita untuk apa? Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah, yang mana Allah Ta'ala telah mewujudkan dan Allah telah memberikan kita hadiah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Daripada Allah Ta'ala telah menghadiahkan kepada kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu adalah salah satunya kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita wujud daripada kelahiran baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak akan lama lagi kita akan masuk daripada bulannya, yaitu adalah bulan Rabiul Awal. Kenapa bulan Rabiul Awal bulan menjadi mulia? Kenapa tidak bulan Syawal? Kenapa tidak bulan Dzulqa'dah? Kenapa tidak bulan Dzulhijjah? Kenapa tidak bulan Safar? Kenapa tidak bulan Rajab? Kenapa tidak bulan Sya'ban? Kenapa bulan Rabiul Awal menjadi mulia? Bukan karena bulannya, ya ikhwan, tapi karena di bulan itu ada dilahirkan seorang manusia yang mulia, seorang nabi yang mulia, nabi yang agung, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan adanya nabi di bulan itu akan menjadi mulia. Madinah dan Mekah kenapa bisa menjadi mulia? Karena di Madinah ada jasad Sayyidina Muhammad, di Mekah dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Maknanya apa? Maknanya siapapun yang ada hubungan sama Nabi Muhammad, maka dan pasti orang itu akan menjadi mulia, dan orang itu akan menjadi beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Maka ini rasa syukur kita kepada Allah. Jadi tidak akan lama lagi kita akan masuk bulan kelahiran Nabi. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Dengan caranya bagaimana? Dengan caranya kita meraihkan dan kita merayakan daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW di masjid, di rumah, di mushola. Ayo sama-sama kita maklumkan dan kita iklankan kepada masyarakat untuk hadir dan untuk berkumpul di masjid dan di mushola, di lapangan. Untuk apa? Supaya mereka kenal kepada Sayyidina Muhammad. Jangan sampai anak kita tidak kenal kepada Nabi Muhammad. Jangan sampai Anda tidak kenal kepada Sayyidina Muhammad. Hadir majlis tidak pernah, mau mengaji tidak pernah, mau belajar tidak pernah. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita bulan Rabiul Awal. Yang bulan Rabiul Awal ini banyak daripada jutaan manusia. Ketika masuk bulan kelahiran Nabi, mereka mengadakan maulid, ulama, kiai berceramah, dan kita mendengarkan daripada sirah-sirah Nabi Muhammad SAW. Di situ kita akan kenal siapa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, usahakan bagi para ulama, para kiai, ketika mengadakan daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW, paling tidak sedikit kita jelaskan siapa itu baginda Nabi Muhammad SAW. Supaya apa? Supaya manusia kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa harus kita kenal? Karena Nabi Muhammad ini yang nanti di padang mahsyar, di waktu itu tidak ada manusia para anbiya yang akan memberikan pertolongan, kecuali hanya satu manusia dan satu nabi yang akan bisa memberikan pertolongan kepada kita, yaitu adalah Sayyidina Muhammad SAW. Kita lihat Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad lahir, maka budaknya yang bernama Suwaibah datang kepada Abu Lahab, wahai tuanku, keponakanku lahir laki-laki daripada anaknya Abdullah. Senang Abu Lahab. Zaman dulu kalau punya anak laki-laki senang mereka, gembira. Tapi kalau punya anak perempuan, mereka diamkan. Mereka tidak mau beritahukan kepada manusia, bahkan ini anak perempuan dikubur hidup-hidup karena aib bagi mereka. Ketika Nabi SAW lahir, senang Abu Lahab. Saking senangnya Abu Lahab dibebaskan budak. Sudah, wahai Suwaibah, aku bebaskan kamu.
Kamu tidak menjadi budakku. Apa yang didapatkan Abu Lahab dengan kesenangan daripada kelahiran Nabi Muhammad? Abu Lahab setiap hari Senin diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di hari Senin Abu Lahab senang daripada kelahiran Nabi. Tapi kalau Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hari Senin diringankan azabnya, bahkan diberi makanan yang enak, minum yang enak. Kenapa? Takdiman, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan Nabi Muhammad. Karena Abu Lahab senang daripada kelahiran baginda Rasulullah SAW. Ini orang kafir, orang Yahudi, tidak beriman sama lagi, hanya senang dan gembira daripada kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka orang itu diringankan azabnya. Bagaimana kalau orang Muslim, orang yang beriman, umat Nabi Muhammad, senang dengan kelahiran Nabi Muhammad? Insya Allah orang itu akan ahli surga bersama baginda Nabi SAW. Dan jangan sampai kalau ada orang yang menyatakan, buat apa kamu merayakan Maulid? Karena tidak ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang menyatakan Maulid itu adalah bid'ah, ya Allah, yang kita rayakan adalah Nabi Muhammad. Kenapa dijadikan keributan? Kenapa kita dijadikan perbincangan yang tidak ada manfaat? Yang kita rayakan adalah kelahiran Nabi. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, dalam hadis sahih, wahai Nabi Muhammad, kenapa kau puasa di hari Senin? Nabi Muhammad menjawab, di situ aku dilahirkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita berbeza ya ikhwan, Nabi Muhammad merayakan Maulid dengan berpuasa, dan kita merayakan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita berkumpul. Sekarang ada pertanyaan untuk kita semua, di mana letak tidak bolehnya daripada merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW? Ketika orang berkumpul daripada Maulid Nabi Muhammad SAW, di situ apa yang terjadi? Apa yang dilakukan? Apa amalan? Mereka baca Al-Quran. Apakah baca Al-Quran dilarang oleh Allah? Berkumpul silaturahim, apakah silaturahim itu dilarang oleh Allah? Kemudian diberi makanan, bersedekah, memberikan orang makanan, apakah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi maknanya apa? Maknanya perayaan oleh Nabi Muhammad tidak ada larangan dari semua yang baik. Kenapa? Yang kita ingin apa? Supaya kita tambah kenal dan cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena satu Nabi ini yang nanti di padang mahsyar yang kita harapkan syafaatnya, pertolongannya, karena di waktu itu tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Sayyidina Muhammad SAW. Bukan amal kalian, amal salat kalian, sedekah kalian, baca Al-Quran, bukan. Semua itu kita tidak tahu ya ikhwan, diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu amalan yang akan menyelamatkan Anda. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala selalu menegur kita, afala ta'qilun, kata Allah. Hei, apa kamu tidak punya akal? Berfikir dong, kata Allah. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Berfikir, bertadabbur untuk apa? Untuk supaya berfikir kita ini akan berpindah alam. Kita ini tidak ada lama hidup di dunia ya, kita bakal mati. Kita akan kembali kepada Allah. Ayo kita berpikir sejenak. Apa yang kita harus pikirkan? Nanti di alam kubur selamat tidak kita. Nanti di alam barzakh, apa yang harus kita jeritkan daripada lisan kita? Nanti di alam akhirat, nanti ketika kita berjalan di siratal mustaqim, bisa tidak kita atau kita terjatuh. Nanti bisa di timbangan Allah amalan baik atau amalan buruk kita yang akan berat. Nanti di haud, di telaganya Nabi Muhammad, bisa tidak kita minum di telaganya Rasulullah SAW. Maknanya apa? Berfikirlah tentang akhirat. Jangan pernah Anda berfikir tentang dunia. Kalau dunia tidak ada habis-habisnya ya ikhwan. Sekali-sekali kalau Anda berfikir dengan dunia, di situ Anda akan lupa kepada Allah Ta'ala. Tapi ketika Anda selalu berpikir akhirat, mikir Allah, mikir apa yang akan terjadi kepada Anda ketika Anda mati di alam kubur, di alam barzakh, di alam akhirat. Ketika Anda selalu mikir akhirat, Anda akan mengejar Allah. Ketika Anda kejar Allah, dunia akan mengejar Anda, dan Anda akan hidupnya nikmat di dunia dan di akhirat. Maka daripada itu, ma'asyiral hadirin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya apa? Intinya kalau Anda dan kita pengen hidup bahagia di akhirat, cintai Nabi Muhammad di hati kalian. Kenali Nabi Muhammad SAW. Insyaallah kalau kalian kenal kepada Nabi Muhammad, cinta sebetul-betulnya kepada Rasulullah, hidup kita akan bahagia dunia akhirat. Tapi kalau kalian belum kenal kepada Nabi, belum cinta kepada Rasulullah, cinta itu maknanya bukan dengan lisan. Kalau ada orang tanya, kau cinta sama Nabi? Ya, saya cinta sama Nabi Muhammad. Tapi
Cinta itu di hati. Kalau orang cinta innal muhibba liman yuhibbu. Orang yang cinta dan sama siapa yang dia cintai pasti taat. Kalau Anda cinta kepada Rasulullah sebetul-betulnya, pasti Anda akan mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Nabi, dan akan Anda menjauhkan apa yang telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berikan kita kecintaan kepada Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berikan kita kerinduan kepada Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan hati kita ketenangan